Halo adik-adik, selamat pagi. Bersyukur kepada Tuhan hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan. Yuk adik-adik, langsung mengajak adik-adik naik kereta api bersama-sama. Yuk. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pula teman, janganlah ditinggalkan. Lekas naik teman, kita dinanti Tuhan. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pula teman, janganlah ditinggalkan. Lekas naik teman, kita dinanti Tuhan. Nah adik-adik, kita sudah tiba. Ayo kita berdoa sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita. Ikuti Losu berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur karena kasih Tuhan dan pemeliharaan Tuhan, kami boleh ada hingga sampai saat ini. Kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan dengan hati yang penuh syukur dan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, tentunya kita beribadah kepada Tuhan. Kita ingin memuji nama Tuhan, kita juga ingin mendengar suara Tuhan. Ayo bersama-sama kita pujikan pujian Ku ingin mendengar suaranya. Bersama-sama ya adik-adik. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang di hadapan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam iman kepadanya. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam iman kepadanya, bertumbuh dalam iman kepadanya. Adik, sungguh luar biasa adik-adik loh, melihat video kalian yang melakukan kegiatan untuk menolong dan membantu. Ada yang sapu-sapu halaman, ada yang juga membersihkan kamar tidur, tempat tidurnya dirapiin. Ada juga yang bantu mamanya potong-potong sayur. Wah, hebat. Nah, adik-adik, Tuhan sudah memberikan kita tubuh dengan lengkap. Ada tangan, ada kaki, ada mata, ada mulut. Kita juga harus memeliharanya dengan baik adik-adik, supaya nantinya kita bisa memakai untuk pekerjaan Tuhan. Ayo kita bersama-sama pujikan tanganku kerja buat Tuhan.
buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Silakan adik-adik mempersiapkan persembahan yang akan ditransfer. Sambil persembahan akan ditransfer, kita menyanyikan pujian beri syukur. Yuk semangat nyanyikan lagu ini. Tuhan, kami sudah memuji Tuhan. Saat ini kami juga sudah memberikan persembahan. Tuhan, biarlah semua itu boleh menyenangkan Engkau. Berkati anak-anak-Mu, Tuhan yang terus menyertai kami, Tuhan yang terus memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Matius 7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan, kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Halo, selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi dengan saya. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita lipat tangan, tutup mata, semuanya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberikan waktu kepada kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan begitu baik kepada saya, begitu baik kepada anak-anak sekolah minggu, begitu baik kepada losu-losu juga. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Siapkan hati kami supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dan mengerti maksud dan keinginan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kalau kita semua memiliki tangan, kaki, mulut, seperti pujian yang kalian nyanyikan tadi, itu bukan kebetulan. Bahkan Tuhan Allah melengkapi kita semua dengan otak untuk berpikir, sehingga ketika semuanya itu bekerja bersama-sama dan kompak, akan menghasilkan sesuatu yang menyenangkan. Apa saja itu? Mari kita lihat. Saya pintar bernyanyi. Saya pintar menari. Aku pintar bersepeda, nyanyi. Hobi saya adalah bermain badminton. Saya pintar menggambar. Suka ini melukis sama main drum. Nah, sekarang kita tahu
kerjasama yang dihasilkan oleh anggota tubuh kita ini, masing-masing anak tidaklah sama. Ada yang satu, ada yang dua, ada yang tiga atau lebih. Mengapa bisa? Apa sih maksudnya? Sebelum kita jawab, mari kita lihat video ini. Apa kata Alkitab tentang hal ini? Cerita ini diambil dari kitab Matius 25 ayat 14-30. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta. Yang seorang lagi 2. Dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan beroleh laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya. Lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Tuan,
Aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Adik-adik, Tuhan Allah memberi talenta kepada kalian semua. Talentanya berupa keahlian, kemampuan, kepintaran yang kalian dan saya miliki. Mengapa tiap anak berbeda-beda? Karena Tuhan Allah sangat mengetahui kemampuan kita agar kita bisa memanfaatkannya secara maksimal. Seperti hamba pertama dan hamba yang kedua. Dan Tuhan Allah tidak menginginkan kita menjadi seperti hamba yang ketiga. Karena kata Tuhan, hamba yang ketiga adalah hamba yang jahat. Dan yang paling penting yang harus kita ketahui adalah bukan berapa banyak talenta yang kita terima atau kemampuan yang kita miliki, tetapi seberapa besar rasa tanggung jawab kita terhadap talenta yang sudah diberikan Tuhan Allah kepada kita. Dan yang utama yang gak boleh dilupakan, talenta pemberian Tuhan itu harus kita gunakan atau kita olah untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Supaya ketika Tuhan datang, kita semua akan disebut sebagai hamba yang baik dan setia. Bukan cuma itu, tetapi kita juga mendapatkan tiket untuk ikut dalam kebahagiaan bersama Tuhan Allah. Jadi, kalian yang memiliki kemampuan sedikit jangan kecewa. Jangan bersedih. Ingat, yang Tuhan Allah mau adalah tanggung jawab kita. Yuk, mulai sekarang tentukan tanggung jawab yang seperti apa yang kamu pilih. Seperti hamba yang pertama dan hamba yang kedua, atau hamba yang ketiga. Telah lama mencari-cari langkah hidup yang lebih pasti ku temui, kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang bekerja, la la la, Yesus luar biasa.
La la la, segala raja, segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Yesus yang mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja. La la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Yesus yang mulia. Nah adik-adik, mari kita berdoa untuk meminta pertolongan Tuhan supaya kita semua dimampukan untuk bertanggung jawab atas talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami semua memohon pertolongan Tuhan supaya kami semua dimampukan untuk bertanggung jawab atas talenta yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, inilah permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang ayat hafalan terambil dari Matius 25 ayat 21. Adik-adik, ayat hafalannya panjang. Jadi untuk kalian yang tidak bisa hafal semuanya, terutama untuk anak-anak balita, tidak apa-apa, semampu kamu ya. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Satu kali lagi ya. Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Dihafal ya. Ayat hafalan ini ada poinnya loh. Sekarang waktunya aktivitas. Juga ada poinnya. Jadi jangan dilewatkan ya. Kita mau buat komitmen di atas kertas. Ikuti langkah-langkahnya ya. Jangan lupa kasih namamu, mau bertanggung jawab. Jadi deh punya saya.
Terus foto ya. Dan kirim ke sini. Nah, sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Sampai ketemu minggu depan.